Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, pada hari ini kita boleh lagi beribadah secara tatap muka meskipun dalam progres yang sangat ketat ya. Karena memang kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita baca Quran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Saya akan terus melanjutkan pembahasan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membacakannya ulang lagi ayat 2 ya. Ayat 2 secara bersama-sama 2-3 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Fokus kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yaitu mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang berontak. Apa sih definisi dari berontak? Berontak itu dapat didefinisikan sebagai perilaku atau perbuatan yang tidak seturut dengan standar atau norma-norma, tidak memenuhi ketetapan aturan yang sudah berlaku secara umum. Itu artinya berontak, dan bahkan melakukan aktivitas, kegiatan, perbuatan melawan dari hukum itu, melawan dari standar itu. Jadi kondisi manusia pada akhir zaman adalah manusia akan berontak. Dan firman Tuhan menariknya, dikatakan berontak terhadap siapa? Terhadap orang tua. Saudara-saudara dikasih Tuhan, siapa sih orang tua? Orang tua itu apakah orang yang sudah tua gitu? Jadi orang yang sudah tua ya orang tua gitu. Orang tua ini definisinya adalah orang yang Tuhan anugerahkan kepercayaan untuk mendidik, mengasuh anak yang tentunya itu berasal juga dari Tuhan. Karena anak kita itu juga adalah anugerah. Kita menjadi orang tua karena Tuhan mempercayakan anak. Tapi kalaupun kita tidak mempercayakan anak, kita dapat memiliki sifat-sifat menjadi orang tua. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Ya, kita tetap dapat menjadi orang tua meskipun tidak punya anak. Ya, tetapi kalau kita dipercayakan anugerah Tuhan anak, maka kita bertanggung jawab plus sangat besar. Saya sudah pernah katakan, tanggung jawab kita orang tua terhadap anak kita, yaitu anugerah yang Tuhan percayakan, yang paling pertama memperkenalkannya, mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Memperkenalkannya kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sana dikatakan berontak terhadap orang tua. Orang tua kita itu kan berjeri lelah besar sekali. Kalau dihitung jeri lelah orang tua kira-kira seberapa besar Bapak ya? Enggak dapat dikategorikan, tidak dapat diukur dengan materi dan harta. Makanya ada lagu apa? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi kita harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu tak dapat diukur sepanjang masa, saudara. Kasih anak dikatakan apa? Sepanjang galah ya. Sangat pendek. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ibu itu luar biasa. Ibu kalau mengandung kita berapa bulan? 9 bulan. Bayangkan 9 bulan beratnya, gedenya gitu. Yang sebelumnya dia langsing, cakep, ya kan? Tapi ketika dia harus melahirkan kita, dan ketika Tuhan mempercayakannya,
dan kita harus memiliki kehidupan, maka dia harus menanggung itu. Menanggung apa? Melindung 9 bulan. Beratnya minta ampun, coba. Jalannya dia susah, kakinya bengkak, semuanya bengkak. Semuanya bengkak. Jalan susah, tidur susah. Waduh, anak saya yang kedua itu paling apa ya? Pokoknya paling berat itu. Paling berat yang anak yang kedua. Karena usia juga sudah ini ya. Jadi rasa-rasanya itu aduh, tidur susah, emosional itu terkuras. Ya kan ibu-ibu kalau udah hamil kan gampang tersinggung. Emosionalnya itu kayaknya apa ya? Meluap-luap. Ya, kalau kita mau bapak enggak ini apa? Menjaga, ya itu bisa jadi ribut tiap hari gitu kan. Kenapa? Karena psikologisnya beda. Ada 2. Ketika kita lihat istri yang hamil ada 2 orang di dalam. Jadi situasinya berbeda, saudara. Nah, jadi kita harus lihat-lihat, waduh, jaga-jaga. Bayangkan, kami hanya dapat membayangkan ya Bapak Ibu. Ya, kita yang laki-laki hanya dapat membayangkan. Yang mengalami adalah para istri ibu-ibu yang sudah mengalami. Wah, baru brojol 2 kali. Lah ibu-ibu di kampung brojol berapa kali? 14 kali. 17 kali ada. Di belakang rumah kami ada hampir 15 loh, brojol 15 kali, saudara. Orang sekarang aja sekali aja rasanya aduh, udah apa? Mau kapok udah lah, stop. Satu aja udah mau stop rasanya. 2 udah apa lagi? Mau nambah lagi. Apalagi kalau prinsipnya orang-orang yang apa ya? Orang bermarga, nah ini kadang-kadang repot. Kalau prinsip bermarga, orang Batak tuh bermarga, orang Chinese juga bermarga. Prinsip bermarga itu beda. Kenapa? Prinsipnya kalau boleh ada laki-laki, nah itu. Apalagi orang Batak tuh, ya kan? ada saya pelayanan di Jakarta Timur dulu, kampung rambutan. Suaminya supir angkot, istrinya orang Jawa. Jadi anak pertama cewek, masih senang, nggak apa-apa lah. Anak pertama cewek, anak kedua cewek lagi, anak ketiga cewek lagi, keempat coba tebak. Iya cewek lagi, keempat 1, 2, 3, 4 cewek. Yang kelima tebak lagi Bapak Ibu, benar cewek lagi. Yang keenam coba tebak lagi. Iya cewek lagi, benar 6. Kita sampai bingung, ini bapak ini mana ya? Cewek kecil-kecil lagi, kecil lagi. Oh Tuhan, untuk ibu ini orang Jawa, sabar gitu. Jadi saking banyaknya anaknya bapak ibu, kita buka pos sekolah minggu di rumahnya langsung. Bayangkan anaknya udah banyak kan, 6. Sekali masuk buka pos sekolah minggu 6 orang langsung. Kebetulan saya bertugas di situ. Saya panggil tetangganya, ya kak, diajak. Tambah 4 aja 10 orang, tambah lagi banyak saudara. Nah ini prinsip apa ini? Perintisan gereja ya. Buat banyak anak, langsung dari gereja gitu. Tuh. Terus saya ngobrol sama bapak itu, ya, sama orang Batak. Pak, gimana nih Pak? Saya bilang, aduh ini lah. Kita lagi orang Batak ini, aduh kayak kalau nggak ada anak laki-laki rasanya gimana ya? Terus gimana Pak? Doakan lah ya, supaya yang laki-laki yang ketujuh ini supaya laki-laki. Istrinya dengar. Saya lihat istrinya, ibu ini tahu banget ya. Istrinya nggak bilang, Pak, stop, enggak. Ya mungkin istrinya bilang, iya, gitu. Benar saudara, hamil lagi. Gitu. Kita tuh orang gereja bilang, gimana bapak ini? Bapak ini tega banget sih. Bapak ini tega banget dalam hati. Tapi istrinya sabar. Lagi bu ya, iya Pak. Kita doakan ya, doakan lagi. Kami doakan. Sebelum-sebelumnya kami doakan enggak? Doakan juga. Kami doakan apa? Supaya dapat cowok. Dapatnya apa? Cewek. Kali ini kami doakan lagi yang ketujuh. Kami juga berdoa. Istrinya bilang doakannya Pak supaya cowok. Suami juga doakan, iya kita doakan ya.
Coba tebak. Iya, yang lahir itu yang ketujuh cowok. Tujuh baru dapat cowok. Tapi coba lihat, tak. Aduh, Tuhan Yesus bilang, pekerjaan suami, ya ampun, sudah. Nah, yang saya mau katakan gini, saudara. Pada intinya sebenarnya adalah betapa orang tua itu memang apa ya? Besar sekali kasihnya kepada anak-anak. Amin. Sangat besar loh. Orang tua mana sih yang tega melakukan hal-hal yang di luar dari normal? Biasanya itu berarti abnormal, ya kan? Banyak Pak, banyak juga, tapi itu abnormal loh. Kalau yang kita bicarakan ini adalah yang normal. Kita lihat di TV, orang tua ibu buang anaknya di tong sampah, buang anaknya di got, gorong-gorong, buang anaknya di kali. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Nah, itu orang tua yang abnormal. Tapi orang tua yang normal betapa sangat mengasihi anak-anak, sangat mengasihi, saudara. Nah, jadi ini ketika terjadi, maka sesuatu yang bertolak belakang. Orang tua yang mengasihi anak, tapi anak berontak terhadap orang tua. Keadaan akhir zaman, maka ini hari yang lepas hari semakin meningkat. Bukan semakin menurun, bukan. Anak-anak yang berontak terhadap orang tua akan semakin meningkat. Coba lihat sekeliling. Coba lihat anak-anak kalau dinasihati. Panggil namanya Ocok, Acong. Kalau di Batak Ucok, di Chinese Acong, mirip-mirip. Cok, Cong, lu baik-baik sekolah. Apaan sih lu, katanya? Lu ngomong sama mamanya lu, ngomong sama papanya lu, apaan sih lu? Kalau anak saya udah saya rebus, saudara. Wah, ini orang Batak loh. Gua rebus langsung. Sekali aja dia bilang, apaan sih lu? Sini. Bibir nomor berapa tadi yang ngomong itu? Sini. Mana bibirnya? Ambil tang. Loh, anak masih kecil kok SD kok udah bilang sama mamanya lu. Saya nggak masuk logika, saudara. Nggak masuk logika, saya anak masih kecil SD udah manggil lu. Ada juga yang berani melawan orang tuanya. Ada yang menghina orang tuanya. Berani. Ya kita juga nakal-nakal juga lah dulu. Ya, kita juga nakal, tapi karena kayaknya ke orang tua kita gimana ya? Ya nakal lu jangan nakal di rumah, kenapa sih malu-maluin bencong? Kita selalu bilang begitu. Kalau kau nakal-nakal di luar, jangan di rumah nakal. Itu anak apa itu? Nakal di luar. Coba nakal di pasar sana. Baru tahu siapa kau nakalnya. Baru nakal sedikit udah digini orang. Tapi ini nakal ke orang tuanya. Beraninya ke orang tuanya. Saudara-saudara, ini nggak beres. Ada sesuatu yang nggak beres. Apakah dari orang tuanya, apakah anaknya, apakah didikan selama dia kecil. Tapi yang hendak saya katakan adalah, saudara, akhir-akhir ini ada begitu banyak anak-anak yang berontak, tidak menghormati orang tua. Dan ini akan digenap. Saudara-saudara, mengerikan. Saya kadang-kadang iri dengan orang seberang. Dia katakan apa? Surga ada di telapak kaki ibu nanggung. Iya. Atau ini ya, meskipun nggak semua juga. Kita lihat juga mereka aduh juga. Tapi filosofi itu bagus. Nah, saudara-saudara yang kasih tahu kita sebagai anak Tuhan benar-benar melihat realita itu. Dan bagaimana kita harus benar-benar sebagai orang tua sejak dini menanamkan nilai-nilai kekristenan, menanamkan firman Tuhan kepada mereka. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kalau kita mengasihi mereka, kita ajarkan firman Tuhan dengan baik kepada anak kita sudah kecil. Kita ajarkan etika Kristen. Anak itu gak bakal, saudara. Gak bakal nakal kok. Saya yakin kita mengasihi mereka. Kita ajar mereka dengan baik. Kita ajarkan didikan yang baik.
Apakah mungkin dia ambil pisau ke kita? Enggak bakal. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini akan digenapi dan tugas kita semakin berat, saudara. Semakin berat. Dan mungkin kita memang ada pengalaman pasti ya. Pernah pengalaman hubungan dengan orang tua nggak baik. Pernah ya. Tapi nggak fatal ya. Pasti nggak fatal kalau kita tahu firman Tuhan. Saya juga dulu pernah. Yang paling berat ya bagi saya. Tapi sebenarnya kalau sekarang saya timbang nggak terlalu berat. Saya paling fatal dulu waktu lulus SMP. Waktu lulus SMP saya ingin sekali lulus sekolah SMA. Bayangkan, sepele banget masalahnya. Ya, sepele banget. Saya ingin masuk SMA. Tapi bapak saya bilang, kamu harus masuk STM. Loh, saya bilang, kok masuk STM? Saya mau masuk SMA. Saya ingin kuliah. Enggak. Masuk STM. Waduh. Ribu setiap hari itu baru lulus SMP. Dan itu rasanya mengusik perasaan. Dan saya sampai muara sekali. Saya bilang, kalau begitu enggak, saya stop sekolah. Saya nggak mau sekolah. Pokoknya masuk, enggak. Ribut terus. Wah, di situ saya mulai blank. Kenapa? Loh, masuk STM apa sih, mau ngapain sih gitu kan? Mau STM mau ngapain? Mau perbaiki ini, enggak, saya nggak model itu, saudara, nggak bisa. Saya bilang, saya bukan model begitu, saya nggak bisa. Saya bilang, enggak, pokoknya masuk dulu. Di situ figur bapak itu di hati saya itu mulai kabur. Itu sepele sih sebenarnya, tapi dibilang sepele bagi kita bisa jadi sesuatu yang penting juga gitu loh. Tapi kan kalau dibandingkan kasus-kasus yang lain kan ada kasus orang tua yang mentelantarkan anaknya. Nah itu yang berat ya. Gak mau sekolahin. Ini orang tua mau sekolahin, dia bahkan dukung, tapi dengan pilihan dan keputusannya. Nah itu yang terjadi. Apakah dia diktator ya mungkin. Saya berontak sekali, saudara. Nah di situ saya mulai di situ. Ya. Pada akhirnya saya hanya bilang, terserah. Mau masukin mana ya terserah. Udah. Masukin mana? Iya benar, didaftarin ke STM. Masuk udah. Saya pada waktu blank. Apapun yang terjadi sudah. Saya anggap masa depan saya hilang, saudara. Benar. Sekolah saya anggap nol lah pokoknya lah. Jadi kalaupun saya sekolah pada waktu itu, udah anggap happy aja. Di sekolah, puji Tuhan. Puji Tuhan apa ya? Dapat uang gitu lah. Akhirnya apa, saudara? Uang sekolah diumbar. Uang les bahasa Inggris saya umbar. Rajinnya hanya 2 bulan. Ya kan? 2 bulan rajin. Terus bayar uang les, terus bayar. Pergaulan bebas. Udah hancur deh. Hancur. Jadi segitu hancur, saudara. Nah, tetapi kalau kita melihat di sini, saudara, kalau apa yang terjadi dengan dunia, yaitu mereka benar-benar berontak terhadap orang tua, mereka tidak mengasihi orang tua. Kenapa sih? Karena tidak ada kasih yang dari Kristus. Itu nggak ada. Tapi kalau ada kasih Kristus yang diberikan dari orang tua ke anak, sebenarnya itu pasti dapat dipulihkan. Ada begitu banyak anak yang tidak dapat dipulihkan. Sampai meninggalnya orang tuanya, dia benci. Saya benci kepada orang tua saya. Bahkan kalau orang tua saya mati, banyak yang akar pahit kepada orang tua. Nah inilah menjadi nanti, saudara. Kalau dia terus tanam dan dia punya keluarga, dia punya anak, itu bisa diturunkan. Karakter yang demikian turun, dan itu sangat menjalar dan sangat berbahaya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 20 apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati ayahmu dan ibumu. Hormati itu benar-benar luar biasa loh. Berarti kita anggap orang tua kita itu menjadi figur yang harus, dan itu langsung perintah Tuhan loh. Harus kita hormati. Pak, bagaimana orang tua kita kalau banyak kesalahan? Nah, di sini yang sering sekali kan, orang tua kita misalnya banyak kesalahan kita pantang. Ada juga hal-hal tertentu dari orang tua kita yang rasanya
nggak tepat, atau figur orang tua kita juga nggak tepat, nah itu rusak, saudara. Orang tua misalnya, kalau misalnya bapaknya ya pemabuk, minum, waduh, ini akan lahir, saudara, generasi-generasi yang sulit untuk mengasihi orang tua. Dan paling akhirnya apa? Generasi yang berontak terhadap orang tua. Bagaimana, saudara? Kalau lihat di kampung, bukan di kampung aja, mungkin di mana-mana ya. Itu orang tua, bapaknya sudah mabuk, ya kan, istrinya dipukul, ya kan? Ngasih nafkah enggak, waduh, itu hancur, saudara. Hancur. Jadi apa yang kita lakukan orang tua itu akan direkam oleh anak, dan itu akan menjadi senjata yang tajam kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini harus kita waspadai. Dan firman Tuhan mengajarkan kita apa? Seharusnya kita menghormati orang tua. Dan firman Tuhan katakan apa? Tidak tahu berterima kasih. Ini harusnya apa? Kalau dipositifkan, berarti harusnya kita tahu berterima kasih. Jadi kondisinya adalah berontak terhadap orang tua, tapi positifnya harusnya apa? Menghormati orang tua. Dan negatifnya apa? Yaitu tidak tahu berterima kasih. Positifnya berarti apa? Harus tahu berterima kasih. Orang tua yang telah mengasihi kita, membesarkan kita, mensekolahkan kita, harusnya kita tahu berterima kasih. Dapatkah kita membalas kebaikan orang tua? Nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Coba hitung. Nggak bisa, saudara. Dari dalam kandungan. Ada orang tua yang dalam kandungan saja sudah dia anak kandungan di dalam itu sudah dia vitaminnya bagus, wah, orang asupannya waduh mahal gitu. Ya kan? Mahal sekali. Cek ke dokter kandungan khusus. Ini dokter bilang ini kasih terus yang terbaik. Nah, kalau di kampung sih enggak kan? Di kampung enggak. Ya hamil ya udah, tapi mamanya ke ladang aja, ke sawah, udah selesai. Enggak apa-apa juga. Tapi bagaimanapun jerih lelahnya dia kan. Jerih lelah orang di kampus juga berat, saudara. Hamil gede, tetapi tetap bekerja di ladang loh, saudara. Ada ibu-ibu hamil udah gede, anaknya masih kecil di belakang, di atas kayu. Iya. Dan kadang-kadang anaknya di belakang hamil, tetapi dia nyangkol di sawah. Lagi hamil, ada anak di belakang tapi nyangkol. Oh ya ini, nggak main-main. Nah, kalau kita hitung-hitung dari bayi, kemudian kita lahir, kemudian kita dirawat dari kecil, balita, terus naik sampai dewasa, berapa kos biaya yang dikeluarkan orang tua? Waduh, nggak main-main. Berapa biaya yang kita dikeluarkan orang tua? Nggak terhitung, saudara. Nggak terhitung. Uang sekolah, apalagi kalau anaknya di sekolah yang benefit, yang bonafit, maaf. Uang kuliahnya berapa? Wah, per semester 20 juta. Buset. Ya, kalau universitas yang biasa ya mungkin orang tua nggak terlalu pusing. Tapi universitas yang wah, itu nggak main-main, saudara. Per semester 20, per semester 30, belum lagi praktek ke luar negeri pun. Ada beberapa universitas tuh kalau praktek ke luar negeri, ya, prakteknya mahal sekali. Kalau tiketnya harus ke sono, waduh, nggak main-main. Kalau kita hitung-hitung, jerih lelah orang tua kepada kita nggak bisa dihitung, nggak bisa dikalkulasikan, saudara. Tapi coba perhatikan seberapa besar sih kita bisa kasih kepada orang tua. Bapak Ibu, yang paling besar pernah kita kasih ke orang tua apa sih? Paling kasih rumah, iya kan? Itu pun jarang loh. Jarang anak memberikan rumah loh. Jarang. Rumah langsung dibeliin, ini untuk mama. Ya jarang, masih jarang. Paling dia kalau wah udah ekonomi bagus banget. Tapi kalau rata-rata kita belum. Yang adanya apa? Kita yang menggerogoti harta orang lain. Orang Batak kalau berantem gara-gara apa sih? Harta. Yang itu tuku, yang sawah, yang itu ribut, bacok-bacok abang ade. Ribut. Ya. Panggil pengacara, ribut. Abang ade satu darah kami.
Tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Kalau kita jujur, nggak ada, saudara. Kita kadang-kadang apa ya, mau ngasih aja kepada orang tua mikir gitu. Berapa ya mau ngasih per bulan? Iya, saya ini pengalaman saya. Kalau ada pengalaman saudara, kita sama. Kita sama. Saya mikir berapa ya? Kalau segini sedikit banyak. Tapi kalau dinaikkan, nah nanti untuk yang anak-anak atau yang lain ini kurang. Bingung. Kita bingung. Ngaturnya bingung. Kadang-kadang bingung. Saya pribadi bingung. Mau ngasih ke orang tua kan berapa ya? Jujur. Padahal orang tua kita ya maaf, itu sementara nanti, nggak lama. Kita bekerja misalnya umur berapa? Seberapa lama sih kita bisa bantu orang tua kita? Nggak lama, saudara. Itu pun per bulan kita rasanya, apalagi kalau tidak sehati antar suami istri kan, ribut dulu, berantem dulu suami istri. Lu kasih berapa ke mama lu? Sekian. Wah, dasar lu. Gua kasih ke mama gua cuma segini. Dasar lu. Ini kan buat waduh, berantem dulu suami istri. Ribut dulu. Wah, lu egois lu. Kasih ke mama dulu lebih gede banget. Apalagi kalau diam-diam kan, diam-diam ditransfer ke orang tua. Pas kelihatan di handphone atau kata, loh, ini lu kirim ke mana? Ke mama. Kalau nggak bilang-bilang, ribut, berantem. Kasih kita kepada orang tua benar-benar terbatas. Kita belum bisa kasih apa-apa. Apalagi ditambah kalau kita anaknya durhaka. Waduh, adur anak durhaka. Ya kita bersyukurlah kalau misalnya kita nggak durhaka kepada orang tua, ya kita nggak durhaka dan kita belum bisa kasih, nggak apa-apa. Tapi jangan durhaka, iya kan? Orang tua apakah mengharap? Nah, kalau kau gede, kalau kau udah kerja, lu harus kasih ke gua. Ada orang tua gitu nggak ya? Kalaupun ada kayaknya kurang sehat orang tuanya. Benar nggak? Paling orang tua yang bilang apa? Nah, kalau kamu baik-baik, kerja baik-baik, rumah tangga urus baik-baik, mama udah senang. Iya benar, mama udah senang. Udah baik-baik aja deh. Baik urus anak-anak, rumah tangga baik-baik, kerja dah, mama udah senang. Gak usah kasih ke mama, gak usah kasih. Mama lihat aja kalian udah bahagia, mama sudah bahagia. Ini saudara, kita jujur. Kita tidak dapat membalas kebaikan orang tua kita. Amin. Apalagi kalau yang parah nih kita nih, tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tuanya bahkan dalam tanda kutip dia hina. Waduh, ada orang gitu. Dia hina, dia ini. Wah, saudara-saudara, ini ngeri, saudara. Mengerikan. Ada begitu banyak orang yang menantarkan orang tua, tantarkan di panti jompo. Tanya anak-anak, Oma punya anak? Banyak anakku. Cucu banyak. Terus nggak ada yang mau merawat? Nggak ada. Berapa anaknya Oma? 10. Cucunya 20. Oma dititip di panti asuhan, panti jompo. Iya. Banyak sekali kasus-kasus yang begitu. Alasannya apa Oma? Katanya sibuk. Anak yang pertama sibuk katanya. Yang kedua ribut mulu. Kalau saya di rumah dengan ini mantu ribut. Anak yang ketiga ekonomi sulit. Yang keempat gimana Oma? Aduh cuek. Yang kelima bagaimana? Aduh jauh rumahnya. Yang keenam, semua 10 anak-anaknya. Itu banyak terjadi, saudara. Banyak menelantarkan orang tuh. Banyak, saudara. Nah, saudara, kita tidak dapat membalas kebaikan orang tua. Tapi minimal, kalaupun kita tidak dapat membalas kebaikan orang tua, jangan sampai menjadi durhaka kepada orang. Yang kedua, jangan sampai tidak tahu berterima
kasih. Waduh. Ya, apalagi kalau kita yang rantau ini, ya, yang rantau ini jauh dari orang tua, saudara. Aduh, saya kalau kadang-kadang video call dengan mama saya, aduh, gitu. Kita lihat, aduh, sedih gitu. Mama saya udah 75 tahun, udah mulai pikul, saudara. Iya, udah mulai pikul. Kadang-kadang saya lihat bebannya banyak banget, aduh, sedih gitu. Saya lihat, nggak bisa selalu bersama-sama. Nah, bagi Bapak Ibu yang orang tua bersama-sama, udahlah, lakukan yang terbaik untuk orang tua, amin. Lakukanlah. Ya, berapa tahun sih usia orang tua? Kalau kita mau jujur ya, ini kita jujur. Ya, 80 udah bonus katanya, saudara. Berapa lama lagi sih? 80 udah bonus. Mari layani orang tua lah, kasih, apalagi tinggal sama-sama. Wah, itu lah. Yang kita kadang-kadang, mama saya datang ke sini dia bingung, kok orang banyak banget kan? Dia bingung. Di kemana-mana banyak orang. Mau tidur di mana? Tidur sama-sama deh. Seminggu 2 hari. Tapi ya nikmati, kasihlah orang tua. Saya yakin dan percaya kita belum maksimal menghormati orang tua, belum maksimal mengasihi orang tua, belum. Saya hanya mengajak, mari tingkatkan. Kita harus mengasihi lebih lagi, tingkatkan. Terus buat orang tua senang. Amin. Kasih waktu buat orang tua, telepon, video call. Gimana video call? Mencet-mencet. Ya, orang di sana kan tahu. Telepon mereka. Ya. Butuh perhatiannya. Kita kasih perhatian kepada orang tua kita. Buat dia senang. Kadang-kadang gimana ya? Saya kadang-kadang contoh ya, ini kami ya, keluarga ya, bergumul juga gitu, saudara. Ada saudara saya yang gimana ya? Error ya, memang kita itu banyak error juga sih. Kita laki-laki banyak yang error karena pergaulan. Abang saya itu kadang-kadang buat pusing gitu. Jadi kalau orang tua dengar kasus gitu kan, ya kita semua merantau. Tapi di rantau-rantau itu kadang-kadang saudara-saudara saya itu kadang-kadang abang buat masalah gitu. Kalau orang tua dengar, aduh, lemes dia. Aduh, saya bilang. Kadang-kadang kita ribut. Saya bilang sama abang saya, kalau buat masalah, udahlah, tanggung sendirilah gitu. Iya kan? Kalau buat masalah tanggung sendiri, jangan ada informasi lah datang ke orang tua. Saya sampai bilang gitu, saudara. Kalau abang buat masalah, udahlah, tanggung sendiri. Yo, umur udah banyak, saudara, udah 45, 50. Tanggung sendiri aja. Gak usah kasih informasi sampai ke kampung. Kenapa? Kalau masuk ke kampung didengar orang tua kan? Jadi orang tua itu begitu, saudara. Dengar informasi yang tentang anaknya sesuatu yang ini, lemes pikiran. Waduh, sakit. Wah, itu yang memperpendek umur. Pak, umur di tangan Tuhan. Iya, kita juga yang buat. Jangan ngomong-ngomong Tuhan. Kitanya gimana? Kita buat masalah, orang tua dengar. Kita harus jujur. Kita buat masalah, orang tua pingsan. Wah, itu udah sering. Kalau kami satu keluarga sering. Makanya ketika mengenal firman Tuhan, saya aduh Tuhan, iya ya. Aduh, kasus ini. Yang pertama buat kasus, orang tua pingsan. Oh, yang kedua buat kasus, orang tua lagi. Yang ketiga kasus juga. Yang keempat kasus juga. Yang terakhir saya juga waktu STM kasus juga. Kasus juga saya. Orang tua juga pusing. Mungkin orang tua pikir, ini anakku 5 kasus semua. Tapi puji Tuhan ketika saya mengenal Tuhan, puji Tuhan ya. Mereka dengar, ya baguslah. Gimana pelayanan, puji Tuhan? Udah gitu aja. Sehat udah. Tapi kalau dia dengar, bagaimana? Kasus,
saudara-saudara, tanggung jawab kita. Orang tua kita sudah bertanggung jawab membesarkan kita. Sekarang balik. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus tahu berterima kasih. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Buat mereka senang. Oh Pak, buat senang apa? Kasih mobil mewah? Enggak, emang gimana? Mewah. Orang tua mau mobil mewah? Enggak. Orang duduk lama juga encok dia. Jalan jauh-jauh aja udah gak kuat. Kasih uang banyak Pak? Enggak, itu salah. Berapa kok kasih sama orang tua? Kasih banyak-banyak. Mau diapain? Wah, bingung mau diapain katanya. Kasih makan enak-enak terus-terusan. Kolesterol dia sakit, darah tinggi. Iya, mama saya ajak. Pernah, ayo kita makan. Saya beli daging panggang, saksang, ikan mas, daging ini. Ayo makan. Mau makan mana? Yang ini. Nggak bisa lagi ku makan itu katanya. Ya juga ya. Nggak bisa dimakan. Daging udah nggak bisa. Jadi makannya apa dong? Ikan aja. Ikan kalau dimasak itu apa ya? Ikan basah itu ya. Ikan basah goreng. Udah itu aja. Orang tua udah begitu saudara. Kita mau kasih kayak kita bawa gas kan. Kita bawa ke mall mana yang paling enak. Ya kan, masakan Jepang gitu kan. All you can eat gitu kan. Yang sekali makan 2.000 gitu apa deh. Anak masak apa lagi? Yang mahal-mahal. Udah ada lengkap semua dah pokoknya. Oh orang tua nggak mau saudara. Nggak bisa saudara. Kita pun membalas kebaikan orang tua itu terbatas. Nggak bisa lagi saudara. Nah tetapi disitulah saya bilang, mari kita bersama-sama. Kita buat orang tua kita senang. Bukan diukur dari materi. Amin. Ya. Bukan diukur harta. Enggak. Buat dia senang. Buat dia sukacita. Sehingga ketika pun akhirnya nanti dia bersukacita berpulang. Amin. Itu tugas kita. Jangan sekali-kali mengikut cara dunia, berontak terhadap orang tua, tidak menghormati orang tua, menelantarkan orang tua, ya. Terus apa lagi? Jahat terhadap orang tua, dan bahkan tidak banyak sekali saudara. Jangan. Demikian juga kita mantu, mertua kita harus kasih. Amin. Kita harus. Bukan hanya orang tua kita kandung, mertua kita juga kita harus kasih. Itu kan balik saudara. Sama. Mertua kita itu juga adalah orang tua kita. Kita harus kasih dia. Jangankan mertua, orang tua kandung. Semua orang tua siapapun sebenarnya itu adalah kita harus mengasihi. Amin. Karena firman Tuhan itu tegas. Bukan hanya sesama kita, musuh sekalipun kasihi. Wah, ini luar biasa saudara. Musuh pun harus kita kasihi seperti diri kita. Seperti kita mengasihi diri kita loh. Gak main-main firman Tuhan. Tuhan, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kadang-kadang, waduh, ini kita luar biasa saudara. Firman Tuhan itu dalam. Boro-boro kita mengasihi orang lain seperti diri kita loh. Berarti apa yang kita lakukan terhadap diri kita yang terbaik? Kita kalau kita lakukan kepada diri kita terbaik nggak? Terbaik. Makan yang terbaik. Tapi pertanyaannya kepada sesama kita, boro-boro. Tapi itu perintah Tuhan. Amin. Ini perintah Tuhan, bukan main-main saudara. Mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Kita belum ada yang bisa lakukan itu, jujur. Jadi kalau saya pakai sepatu begini, berarti ada suatu saat saya harus berikan sepatu begini kepada orang lain. Iya, benar. Itu standarnya loh. Itu standarnya. Kenapa yang kita kasih? Kan kita kasih tubuh kita kan. Oh, saya pakai jas begini. Saya mengasihi diri saya, jadi saya pakai jas begini. Berarti suatu saat saya harus mengasihi orang lain dengan memberikan ini juga yang saya kasih diri saya ini dengan orang sama seperti orang lain pun. Ini nggak main-main. Ini firman Tuhan dalam luar biasa.
Tapi itu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita sama-sama sedang berjuang. Kita sama-sama sedang belajar untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita hormati orang tua kita. Mari kita mengasihi mereka. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, kita angkat pujian kita. Haleluya. Kita angkat lagu tadi. Lagu firman Tuhan. Kasih
kami berdiri semua sebagai anak, kami mengaku kami masih jauh sekali melakukan yang terbaik. Sangat kurang. Kami belum dapat maksimal. Kami belum memberikan yang terbaik untuk mengasihi orang tua kami. Belum. Mereka sangat mengasihi kami. Orang tua kami sangat mengasihi kami. Tapi kami belum dapat melakukan yang terbaik untuk orang tua kami. Tuhan, sadarkan kami. Sadarkan kami. Kami harus memberikan yang terbaik buat mereka. Kami harus menghormati Tuhan. Kami harus mengasihi orang tua kami. Mereka yang berjerih lelah bagi kami. Mereka yang membesarkan kami. Engkau percayakan mereka untuk kami boleh ada di dunia ini, Tuhan. Kami sering memberontak, kami sering melakukan yang mungkin menyakiti hati mereka. Tuhan, ampuni kami. Banyak dosa kami, kesalahan kami kepada orang tua kami, Tuhan. Banyak sekali, Tuhan. Sadarkan kami. Tuhan, ketika kami mengenal firman-Mu, ketika kami sudah mulai menyadari apa tugas kami sebagai anak, karena kami mengasihi Engkau, Yesus, kami mulai belajar mengasihi orang tua kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk orang tua kami, Tuhan. Di usia mereka yang sudah panjang, usia mereka yang kalau hitungan tahun, Tuhan, tidak lama lagi. Karena usia manusia paling banyak 80 tahun. Terbatas. Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Jangan biarkan kami seperti yang tercatat dalam firman Tuhan, memberontak terhadap orang tua, tidak menghormati orang tua. Tuhan, ajar kami mengasihi mereka. Kami mengasihi orang tua kami. Kami mengasihi mereka. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni dosa kami yang kami lakukan. Tidak berkenan di hadapan orang tua kami. Kami mau mengasihi orang tua. Dan saat ini ketika kami mau pulang dari gereja ini, kami mau buktikan agar kami mengasihi mereka. Dan ajar kami terus mengasihi mereka, karena kami tahu firman Tuhan. Kami harus melakukan firman Tuhan. Berikan kesehatan kepada orang tua kami. Berikan panjang umur. Berikan hati yang mengasihi Kau, Yesus. Tuhan, tolong mereka. Tuhan memberkati mereka masa depan, masa usia tua mereka. Berikan hati ketenangan, sejahtera, damai sejahtera. Dan biarlah mereka bersuka cita, karena kami anak-anaknya pun senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini komitmen kami. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami